Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua korban ledakan kompor ngaben massal di Gianyar akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Bali diguncang gempa dengan magnitudo 5,8. Warga panik berhamburan keluar rumah atau gedung. Warga Banjar Sumbersari, Desa Melaya Jembrana, dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan di pinggir jalan. Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Bali pada hari Senin lalu. Kuatnya guncangan gempa juga membuat pasien di RSUD Karangasem panik dan dievakuasi ke tempat aman. Setelah dirasa aman dan tidak terjadi gempa susulan, para pasien dibawa kembali ke dalam ruang perawatan. Pak, ada di mana Pak? Ada di dalam. Dalam ya, pas nunggu gini ya, keluarganya. Ya, Seperti apa Pak? Bisa jelaskan gempanya Pak? gempanya besar. Besar ya? Ya, lumayan besar. Terus untuk keluarganya gimana Pak? Pas di dalam? Selamat semuanya. Semuanya di Ya, cuma panik. dirawat di ruang mana Pak? Tartunjung. Di lantai 2 ya? Lantai 2? Ya, lantai. Lantai 2 ya. Guncangan gempa bumi juga mengakibatkan beberapa rumah warga rusak. Salah satunya rumah warga di Dusun Pengalusan, Desa Ban, Kecamatan Kubu. Bagian tembok rumah warga roboh dan kini ditutup menggunakan anyaman bambu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karangasem mencatat ada 4 bangunan yang rusak akibat diguncang gempa. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Sebuah bangunan suci milik warga Banjar Petulu Gunung, Desa Petulu Ubud, Gianyar terbakar pada hari Senin lalu. Kobaran api membakar piasan atau bangunan suci milik warga. Kebakaran itu baru diketahui pemilik rumah setelah api membesar sesaat setelah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8. 4 mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga. Sampai punya. Setelah gempa, tetangga mendengar suara letupan. Letupan kemungkinan letupan itu dari konsleting listrik yang ada di piasan tiang. Ya, setelah piasan tiang itu, setelah letupan itu, mungkin karena ada percikan-percikan api ini kan, percikan api ini sampai apinya membesar, kurang lebih waktunya sekitar 30 menit sampai 1 jam lah, sampai api itu menguasai piasan tiang. Ya. Setelah itu dari pihak keluarga, dari masyarakat Petulu khususnya nih membantu dengan alat seadanya. Untuk sementara baru diduga kemungkinan dari kasat mata dari pengamatan anggota di lapangan dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan di TKP ada instalasi listrik kemungkinan belum bagus sehingga dimungkinkan terjadi konsleting listrik dan terjadi kebakaran. Namun sebab-sebab pasti masih dilakukan penyelidikan oleh anggota. Pihak keluarga telah berkonsultasi dengan Suligi untuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Akibat musibah ini, korban menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri telepon genggam di halaman parkir Pura Jagatnata.
Tersangka diringkus karena mencuri tas berisi telepon seluler milik korban Nur Hayati asal Sukasada Buleleng. Tersangka Maderake Subiantara asal Lolawan Timur merupakan seorang residivis kasus percobaan pembobolan mesin ATM. Jadi memang berawal, jadi kejadian ini dumas dari masyarakat, kita terima dumas bahwa yang bersangkutan kehilangan HP di areal parkir Jagatnate tanggal 14 Juli tahun 2022 sekitar pukul 7.30 WITA. Jadi yang bersangkutan datang ke kita bahwa salah satu HP yang ada dalam tas bayi itu hilang. Dan kemudian kami bersama unit Reskrim Polsek, jadi dibantu atau di backup dengan Satreskrim Polres, melaksanakan penyelidikan. Kami bermula atau mungkin mulai kita mengecek karena di sana ada HP adalah nomor HP. Nah, ternyata nomor ini adalah tidak aktif. Ada kesulitan juga di kami. Kemudian ada sedikit kendala berkaitan dengan pengungkapan. Jadi CCTV yang ada di areal parkir Jagatnate yang merupakan kebun raya Jagatnate ini tidak berfungsi. Di sana sedikit kami kesulitan. Nah, kemudian kami di sana mendapatkanlah IMEI daripada HP tersebut. Nah, HP itu sempat beberapa saat, mungkin beberapa hari tidak aktif. Jadi mulai dari tanggal 14 Juli, kemudian berlanjut, nah sekira di bulan Agustus, ya tepatnya tanggal 5, sinyal HP tersebut terdeteksi kembali. Jadi lokasinya ada di wilayah Jembrana. Nah kemudian kami melaksanakan lidik bersama tim Polres di backup. Nah kemudian tanggal 9 Agustus sekira pukul 16.30 WITA, jadi kita temukanlah HP tersebut yang dipegang atau dikuasai oleh tersangka atas nama, ya mungkin dalam hal ini kami sebut inisial saja, Made RW, ya Made RW seperti itu. Nah kemudian berdasarkan itu kami juga melakukan pendalaman. Nah ternyata memang di sini hanya pelaku tunggal. Jadi yang bersangkutan sendiri di samping mengakui dan memang bukti ada padanya, bisa kita ungkap berkaitan dengan hal ini. Tersangka mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Maderake dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.